Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi nikmat sehat. Sampai menjelang sore ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini mari kita belajar bersama sekaligus muhasabah diri bersama dengan tema bagaimana mengisi waktu di bulan Ramadan. Teman-teman, untuk mengisi waktu di bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan banyak hal. Di antaranya ada 5. Yang pertama adalah sholat tarawih. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqadamu min dzambih, yang artinya barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi teman-teman, untuk itu mari kita isi bulan Ramadan ini dengan mengerjakan sholat sunnah tarawih. Usahakan kita lakukan dengan berjamaah di masjid. Seandainya tidak ada waktu, minimal kita lakukan dengan sholat secara munfarid ataupun sendirian. Jadi rugi besar ketika bulan Ramadan kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan amal soleh yang bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Al-Quran sengaja Allah turunkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, terutama bulan Ramadan. Sehingga kita sebagai muslim yang taat, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena tidak akan sempurna puasa Ramadan kita ketika kita tidak membaca Al-Quran. Usahakan kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1-3 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah iktikaf. Teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa antum aqifuna fil masajid, yang artinya sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita iktikaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iktikaf, paling tidak hati kita diisi dengan zikir, diisi dengan doa, diisi dengan mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Untuk itu teman-teman, jangan lewatkan bulan Ramadan ini tanpa kita melakukan iktikaf. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang keempat adalah menambah ilmu. Teman-teman, di bulan Ramadan ini jangan sungkan untuk menambah ilmu kita. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Jadi sebagai seorang muslim yang taat, mari teman-teman untuk senantiasa mengisi waktu kita dengan ilmu-ilmu agama. Datang ke majelis taklim, datang ke musola, datang ke masjid, ikuti pengajian yang ada di lingkungan kita.
Seandainya kita tidak mampu secara langsung, kita boleh mengikuti pengajian melalui online. Bisa lewat Facebook, lewat TikTok, lewat IG, ataupun sosial media yang lain. Insya Allah semuanya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita manakala kita niatkan menuntut ilmu karena Allah. Kemudian amalan yang kelima yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Semua yang kita lakukan dengan niat yang baik dan lillahi ta'ala, insya Allah pahala yang kita dapat akan kembali kepada diri kita. Mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah, kita berbanyak sedekah, kita perbanyak infak, kita berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, sehingga amal ibadah kita semakin meningkat. Puasa kita di bulan Ramadan menjadi spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dari 5 hal yang bisa kita lakukan itu, mari kita usahakan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian 5 hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.